Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan mengulik tentang koneksi antar materi mode 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Bersama saya Rati Ferawati, guru matematika dari SMA Negeri 11 Samarinda, calon guru penggerak angkatan 11. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran diferensiasi adalah suatu pendekatan sistematis untuk merancang pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas dengan menciptakan suatu pembelajaran kelas yang beragam, dengan memperhatikan kebutuhan belajar murid, memberikan kesempatan dalam memahami konten, memproses suatu ide, dan meningkatkan hasil setiap murid, sehingga murid akan lebih efektif dalam belajar. Dengan memetakan kebutuhan belajar murid, maka langkah selanjutnya menentukan strategi diferensiasi apa yang akan diterapkan kepada murid di dalam kelas, karena sejatinya kebutuhan belajar setiap murid itu berbeda-beda. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru sebaiknya harus memahami tujuan pembelajaran, kemudian mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Mari kita bahas. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid atau readiness, di mana mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Yang kedua, tentang minat murid, di mana setiap anak pasti memiliki berbeda-beda minat, adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah profil belajar murid. Yang pertama adalah tentang lingkungan, yang kedua tentang budaya, ketiga gaya belajar, dan yang keempat tentang kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama adalah dengan melakukan perilaku, mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, dengan mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keempat, berbicara dengan guru tentang guru dengan guru murid sebelumnya. Yang keempat, membaca raport murid di kelas sebelumnya. Dan yang keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Tiga strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah diferensiasi konten, di mana segala materi pembelajaran akan disampaikan oleh guru kepada muridnya yang mengacu kepada kemampuan dan keterampilan yang beragam seperti visual, audiovisual, dan kinestetik. Yang kedua adalah diferensiasi proses, di mana rangkaian kegiatan selama proses pembelajaran berlangsung secara sistematif dan variatif, dengan memperhatikan kebutuhan murid ataupun pendekatan emosional, seperti diskusi kelompok yang beragam, baik pengetahuan, keterampilan, dan gendernya,
dengan bahan diskusi yang sama untuk semua kelompok. Dan strategi yang ketiga adalah tentang diferensiasi produk, di mana hasil atau tagihan dari suatu proses pembelajaran yang telah dilakukan murid sesuai pemahaman belajar mereka dalam bentuk produk yang sesuai dengan kemampuan dan minat murid yang beragam. Seperti ada murid yang ingin menghasilkan karyanya atau produknya bisa berupa visual, audiovisual, ataupun produk lainnya dengan tugas yang sama yang telah diberikan oleh guru. Selanjutnya adalah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zamannya berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dapat mewujudkan kepemimpinan murid dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan juga inovatif untuk dapat menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak akan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, baik antara guru dan murid, harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian tadi koneksi antar materi 1 dan 2.1. Terima kasih. Semoga video ini menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.